Adalah kisah tentang potret abdi negara tempo dulu yang kita kenal sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Kisah ini terjadi di salah satu daerah, khususnya salah satu instansi pada tempo dulu sekali. Kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang belum untung setelah bertahun-tahun sejak kemerdekaannya membuat rakyat pada zaman itu jauh dari kata kemakmuran, apalagi kemewahan, termasuk PNS-nya. Kondisi fasilitas kantor yang serba kekurangan, sarana dan prasarana kerja yang terbatas, ditambah lagi infrastruktur yang belum memadai, membuat para PNS kala itu hidup serba kekurangan, sebangun dengan masyarakat yang juga lebih berkekurangan. Dengan bersepeda, PNS menuju tempat kerjanya dengan rasa semangat dan bangga. Sepeda itulah yang menjadi kendaraannya setiap hari, menemani kesehariannya, melayani masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sepedanya boleh saja sudah buntut, tetapi semangat bekerja dan pengabdiannya untuk bangsa tetap membara tiada duanya. Namun di sisi lain, ada yang bilang bahwa pegawai negeri sipil atau PNS tempo dulu itu adalah profesi yang sangat nyaman dan aman. Saking nyamannya, banyak yang lupa dan akhirnya abai terhadap tanggung jawabnya. Tapi itu hanya oknum tertentu. Hanya sebagian kecil. Memang perkembangan zaman semakin menuntut pegawai negeri sipil atau PNS agar bekerja lebih maksimal. Belum lagi disiplin PNS yang terus menjadi sorotan, budaya kerja yang belum optimal, pelayanan dan sistem kerja yang masih manual. Dan masih banyak lagi. Pada akhirnya PNS harus berbenah, PNS harus berubah ke arah yang lebih baik. RB 27 Juli 1959, Soekarno menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara atau Bapekan. 2 pekan setelahnya, pada 15 Agustus 1959, Soekarno melantik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Ketua Bapekan yang berkedudukan setingkat menteri. 17 Agustus 1959, di bawah langit Jakarta, Sang Singapodium mengenalkan tugas Bapekan, yakni mengawasi kegiatan aparatur negara. Ini disampaikan dalam pidatonya yang dikenal dengan penemuan kembali revolusi kita. Saudara-saudara, kemarin dulu saya pun telah melantik Bapekan, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. Tugasnya jelas, mengawasi kegiatan aparatur negara. Sebagai saya katakan tadi, kita menjalankan dan akan menjalankan retooling di segala bidang. Dan sudah barang tentu, terutama retooling di segala aparatur negara, baik vertikal maupun horizontal. Dan aparatur negara yang retweet ini harus diawasi dalam pekerjaannya, harus dikontrol, diteliti, diamat-amati, agar terjamin efisiensi kerja yang maksimal.
Tidak boleh lagi sesuatu aparatur negara tak lancar karena memang salah organisasinya. Dan tidak boleh lagi orang bekerja pada aparatur negara dengan secara lenggang kangkung, malas-malasan, ngantuk, atau mementingkan kepentingan sendiri dengan jalan korupsi waktu atau korupsi uang. Dalam revolusi, tidak ada tempat bagi orang-orang demikian itu. Lingkup tugas Bapekan meliputi seluruh aparatur sipil hingga militer, termasuk badan usaha, yayasan, perusahaan, dan lembaga negara. Bapekan memiliki tugas dan fungsi di bidang pengaduan dan pengusutan, riset, kepegawaian, serta hubungan dengan lembaga dan masyarakat. Pada bidang pengaduan dan pengusutan, Bapekan bertugas untuk mengelola dan menyelidiki pengaduan, baik lisan maupun tertulis yang datang dari pemerintah dan masyarakat. Bapekan berhak menyelesaikan aduan terkait kegiatan aparatur negara yang dinilai melenceng. Dalam bidang riset, Bapekan menjalankan riset yang bersifat umum untuk mengetahui hambatan dan efisiensi dari pekerjaan lembaga negara, hubungan dan tata kerja lembaga negara secara vertikal maupun horizontal, serta hubungan lembaga negara dengan masyarakat. Dalam bidang kepegawaian, tugas Bapekan diantaranya menganalisis kebutuhan pegawai, menetapkan standar formasi, penempatan sesuai kompetensi, serta peningkatan kompetensi aparatur negara dan kerjasama dengan asosiasi pekerja. Terakhir, Bapekan bertugas untuk menjalin hubungan baik serta memastikan agar lembaga negara menjaga hubungan baik dengan aparatur negara dan masyarakat sekitar. Bapekan menjadi akar lahirnya nomenklatur Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara atau Menpan pada tahun 1968. Seiring dinamika sosial politik Indonesia, penamaan Menpan kerap berganti. Saat ini menjadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009. Sejarah berdirinya Bapekan menjadi cikal bakal terbitnya keputusan Menteri Pan-RB nomor 988 tahun 2021, di mana 27 Juli ditetapkan sebagai hari jadi Kementerian Pan-RB. Dengan tidak meninggalkan akarnya, terutama semangat soal transformasi. Begegugeg sak tulito mel-mel. Lain. Ada kisah PNS tempo dulu dan ada pula kisah ASN zaman now. Oh iya, sekarang kita sebutnya ASN ya. ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK. Saya rasa semua juga sudah tahu. ASN zaman now sudah mengalami banyak sekali perubahan atau kemajuan. Perubahan yang paling dirasakan dan saat ini sedang booming adalah proses seleksinya. Sekarang dengan menggunakan sistem CIT, Computer Based, hasilnya seleksi ASN menjadi lebih transparan dan real time. Jadi sudah tidak ada lagi tuh titipan-titipan pejabat, hasil akhir yang diubah-ubah, kebocoran soal, dan lain-lain. Yang ada adalah talenta terbaik, hasil perekrutan yang lebih fair atau adil dan berkualitas dan siap mengabdi negeri. ASN zaman now melayani dengan sepenuh hati, senyum, salam, sapa, sudah tidak asing lagi kita temui di loket-loket pelayanan. Bagi yang belum tahu, sekarang sudah ada mall pelayanan publik di beberapa titik. Jadi suasana kantor pelayanan pastinya lebih sejuk, teratur, modern, dan terintegrasi.
Beberapa pelayanan juga sudah menggunakan teknologi informasi sehingga prosesnya bisa kita pantau dari gadget masing-masing. ASN zaman now ditunjang dengan kesejahteraan yang semakin baik, juga dibarengi dengan tuntutan pekerjaan yang lebih kompleks. Dibutuhkan inisiatif yang tinggi dalam pekerjaan dan tidak menunggu arahan dan perintah atasan lagi. ASN bukan lagi pekerjaan yang nyaman dan aman loh. Ini era di